Satu Pak Sudi. Nah, siapa temannya? Kan ada tujuh modal nanti nih. Oh, berpasang-pasangan. Iya, kita berapa orang Kak? 15. Ada yang 3 dan yang 2, biar bisa dibagi. Nah, saya kasih pemahamannya sebentar nanti dicatat. Nah, kami kelompok modal dan kami 2 Pak Sudi. Pemeran manusianya? Oke, cocok memang kasih kurikulum. Kelompok 2 Mamanya Eca kasih modal finansial dia karena bendahara toh? Bisa toh? Modal finansial dia. Modal sosial. modal sosial Ibu Misna dengan Ibu Misna dengan Pak Maha. Oke. Untuk kelompok Dengan modal politik. modal politik Ibu Bahra dengan Ibu Yuni. Oke. Ayo cocok tadi Misna ini. Tadi yang kedua, Pak. Modal politik. Yang kedua sosial. Bukan. Kan sosial. Nah, modal kita apa namanya? Modal agama dan budaya siapa? Modal agama dan budaya Pak Mustami. Pak Farin mungkin modal politik cocok. Karena dia cocok. Saya tadi dengan Pak Mas yang modal sosial. Modal sosial cocok, boleh. Bukan dulu semua, Iya, ulangi dah. Saya ulangi ya. Wah. Dari pertama nih. Ini modal finansial saja. Ada kan modal finansial? Ada. Ibu Karmila kan ada. Ibu ada modal finansial. Dengan Ibu Bena Donald. Ada Ibu Karmila juga. ada kegiatan. Cuci. Apa lagi? Belum bagi. Saya hanya tujuh, saya ulangi ya. Modal manusia. Oke. Modal sosial. Oke. Tadi modal sosial siapa? Ibu Misna dengan modal politik Siapa? Aliki main cocok. Ali Iya, Aliki cocok. Dengan Pak Ria. Mana Parian? Tidak datang. Ada tadi. Yang tidak ada. Ada di TU. Ada tadi. Hendra belum. Ini Risa. Ali Hikmah dengan Rizal. Apalagi modal keempat? Dari kampanye. Modal agama dan budaya. Pak Mustami. Abdillah ada tadi dengan Ali. Pak Guru kasih 3 karena ada yang 3. Sudah toh? Habis itu modal fisik. Modal fisik itu Sebenarnya bagus ambil ini dulu. Nanti sebentar saya kasih materinya supaya dipaham. Oh ternyata ini modal ini di sini maksudnya. Asmarusna. Tidak ada kaitannya dengan bentuk. Oke, assalamualaikum. Oke, ini aset apa yang dibahas? Jadi kami dari kelompok modal politik. Di sini kami mengangkat mengenai modal politik yaitu pemerintah kecamatan sebagai aset di sekolah. Terus apa manfaatnya? Yang pertama memfasilitasi dan membantu kegiatan di sekolah seperti kemarin sudah dilakukan kegiatan salah satunya yaitu kegiatan sekolah. Oke, terima kasih. Iya. Silakan Pak, misalkan dekat dengan SD 3 boleh. Di dalam sekolah. Oke, ini kelompok berapa? Kelompok modal manusia yang sementara disusun yang mengikuti yang pertama adalah jumlah personil sekolah yang nanti akan dibahas kepala sekolah dengan wakil kepala sekolah, kemudian tenaga pengajar dan tenaga administrasi. Kemudian lanjut yang kedua adalah jumlah siswa terdiri dari kelas 1, 2, dan 3. Kemudian yang ketiga adalah guru yang memiliki kecakapan di bidang kepramukaan, itu terdiri dari 2 orang, dan guru yang memiliki kecakapan di bidang IT dan juga pengawal. Dan kemudian ada tambahan nanti yang telah didapat yaitu guru CGP 1 ya, dan ditambah lagi dengan
prestasi non akademik yang diraih oleh siswa kita yang kebetulan berhasil menuju ke provinsi untuk mengikuti kegiatan siswa tamu wisata. Ya. Oke. Untuk kami, untuk Moda Manusia, dan terima kasih. Oke. Ya, ini kelompok berapa membahas tentang aset. Kami dari kelompok 4 kami membahas tentang tokoh agama dan kebudayaan yang berada di Kecamatan Menui Kepulauan. Oke, tokoh agama di Kecamatan Menui Kepulauan itu haruslah dipelihara sebagai potensi penting penunjang kemajuan bangsa. Tokoh agama di Kecamatan Menui Kepulauan itu ada 3 orang, salah satunya Pak Ilham Hairudin, SPDI, Haji Nasri, SPDI, dan Muhammad Akbar, SPDI. Kita juga sini membahas tentang kantor urusan agama atau singkatan dari KUA. Instansi pemerintah ini di tingkat daerah mengembangkan beberapa misi Kementerian Agama Republik Indonesia. KUA menyediakan bantuan bagi sekolah dalam hal masalah kegiatan kerohanian di lingkungan sekolah. Pak Baharudin Kambowi, SHI, dalam kegiatan kerohanian di lingkungan sekolah, Kepala KUA Kecamatan Menui Kepulauan sering memberikan ceramah di sekolah SMA Negeri 1 Menui tentang etika dan moral. Untuk guru dan staf di lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Menui mempunyai tokoh agama yang sering memberikan ceramah etika dan moral, sering melakukan kegiatan-kegiatan kerohanian di lingkungan sekolah. Pak Fahri Matorang merupakan guru fisika di SMA Negeri 1 Menui Kepulauan, tetapi beliau juga bisa mengisi kegiatan-kegiatan besar kerohanian di lingkungan sekolah, seperti melakukan kegiatan Isra Mi'raj di SMA Negeri 1 Menui. Oke, terima kasih. Itulah kami. Oke, terima kasih. Tentang tokoh agama dan kebudayaan. Oke, ini kelompok berapa membahas tentang aset. Kami membahas tentang modal sosial. Modal sosial ini salah satunya adalah dengan adanya komunitas belajar atau kelompok belajar. Nah, kelompok belajar ini bermanfaat untuk meningkatkan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran sehingga menunjukkan siswa yang berkualitas baik secara intelektual maupun secara emosional. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah adanya OSIS. Ya, OSIS ini sebagai wadah yang memfasilitasi para siswa untuk bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing demi kepentingan sekolah dan seluruh siswa. Kemudian yang ketiga adalah dukungan sekolah dan dukungan masyarakat. Nah, dalam dukungan masyarakat ini yang ada kaitannya dengan sekolah adalah komite sekolah. Ya. Nah, komite sekolah ini menjadi wadah bagi orang tua siswa atau peserta didik untuk berpartisipasi dalam merencanakan dan pengambilan keputusan di sekolah sehingga tercipta kolaborasi antara sekolah dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik. Oke, terima kasih Ibu. Dia sih kalau ruangan lab komputer kan satu. Ya, Assalamualaikum Ibu. Ini kelompok berapa membahas aset tentang apa? Ya, waalaikumsalam. Jadi kelompok kami adalah membahas tentang modal fisik, di mana di dalam modal fisik ini yang akan dibahas adalah ruangan-ruangan yang terdapat di dalam sekolah SMA Negeri 1 Menui. Salah satunya bangunan-bangunan yang dimaksud adalah musola, lab, ruang belajar, UKS, dan masih banyak lagi yang akan dibahas di dalam modal fisik. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Oke, terima kasih Ibu. Terima kasih. Kelompoknya itu ini aja. Ini kan yang lebih natural ini diskusinya ini. Dan menengah. Oke, Assalamualaikum Pak. Ini kelompok berapa aset membahas apa ini? Ya, ini Kecamatan Menui Daratan.
Tenaga Sudah, ya, jadi menjadi penyelenggara dalam kegiatan MBK bagi siswa atau pelajar. Tidak bisa barangkali diambil semuanya salah satu terlalu banyak dia. Iya, nanti gambarkan Boleh saja. sudah di video. Kami dari kelompok modal lingkungan dan alam, di ketua di sini atas nama Pak Fahri Matora dengan anggota saya sendiri, Wiwin SPD dan Carmila Suku SPD. Dalam hal ini untuk kelompok modal lingkungan dan alam yang menjadi aset di sini ada beberapa, di antaranya seperti udara yang sejuk, di mana udara yang sejuk di sini memiliki manfaat, yaitu karena udara yang sejuk dan belum terkontaminasi dengan polusi asap pabrik dan kendaraan serta dipenuhi oleh pohon-pohon menyebabkan udara yang ada di lingkungan sekolah kami itu sejuk. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, karena kondisi berada dekat dengan pantai. Dengan begitu, manfaatnya dapat dijadikan sebagai objek untuk pembelajaran di alam seperti mengamati ekosistem pantai dan bisa dijadikan sebagai kegiatan tempat rekreasi dan wisata serta penelitian. Selanjutnya, dekat dengan sumber air pegunungan itu adalah aset yang ketiga yang manfaatnya digunakan untuk kebutuhan warga sekolah setiap hari seperti digunakan untuk berwudu, DAB dan DAK, serta menyiram tanaman yang ada di sekolah. Lalu kemudian aset yang keempat yang kami miliki adalah lokasi sekolah kami berada dekat dengan kantor pemerintahan setempat dan rumah ibadah. Seperti contohnya kantor BKKBN, SDN 3 Nambo, kantor lurah, kantor camat, kantor kepolisian, Koramil, SMP 1 Menui, masjid, ya, rumah ibadah, kemudian SD 6, SD 2 dan SD 1. Di mana manfaatnya yang pertama bisa menjadikan sekolah sebagai tempat di mana umat Islam melaksanakan ibadah, itu adalah tempat ibadah. Lalu kemudian memfasilitasi siswa-siswi dalam acara pawai obor yang diselenggarakan di SMA Negeri 1 Menui dan diikuti oleh peserta dari SD, SMP, SMK, SMA dan Campur Menui Kepulauan. Lalu manfaat yang selanjutnya memfasilitasi dan mensosialisasi disosialisasi di lingkungan SMA 1 Menui yang dilaksanakan oleh kantor BKKBN dalam hal kegiatan pencegahan dan bahaya narkoba serta seks bebas. Selanjutnya, manfaat selanjutnya menjadi penyelenggara kegiatan ANBK pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah di Kecamatan Menui Kepulauan Daratan. Oke, terima kasih. Ini yang bisa kami sampaikan. Oke, terima kasih Ibu Wiwin. Selanjutnya dari kelompok berapa ini membahas tentang aset apa? Kelompok modal finansial. Ya. Jadi kami dari kelompok finansial dengan susunan yang pertama aset modal pertama BOSP atau dana bos pusat, yang kedua adalah bos daerah, yang ketiga iuran OSIS, yang keempat iuran pramuka. Yang pertama dana DWSP atau dana bos pusat ini komponen penggunaannya meliputi yang pertama penerimaan peserta didik, yang kedua pengembangan perpustakaan, yang ketiga pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, yang keempat pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran, yang kelima pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah, yang keenam pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, yang ketujuh pembiayaan langganan dan jasa, kedelapan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, yang kesembilan penyediaan alat multimedia pembelajaran, 10 penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian, 11 pelaksanaan atau pembayaran honor. Kemudian yang kedua adalah ini berfungsi sebagai pembelajar yang bersangkutan untuk membiayai honor guru dan kemudian yang ketiga
dana seri yang sifatnya sukarela yang merupakan hasil kesepakatan dari siswa yang tercatat sebagai siswa SMA Negeri 1. Nah, iuran OSIS ini berfungsi atau diperuntukkan untuk membiayai kegiatan OSIS sebagai dana seri dari OSP. Kemudian yang keempat, iuran pramuka. Iuran pramuka sama dengan iuran OSIS, fungsinya adalah untuk membiayai kegiatan atau sebagai sumber anggaran dana seri dana Oke, terima kasih Ibu Wanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 1 yang kebetulan dapatkan tugas nomor 1 yaitu modal manusia, dan kami langsung saja untuk membahas masalah kami. Yang pertama adalah jumlah personil sekolah. Nah, jumlah personil sekolah kami bahas di sini. Yang pertama adalah kepala sekolah yang memiliki fungsi yaitu merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan visi dan misi sekolah. Kemudian wakil kepala sekolah itu terdiri dari 3 orang. Yang pertama adalah wakasih kurikulum yang fungsinya menyusun kurikulum sekolah dan jadwal mengajar. Kemudian wakasih kesiswaan juga memiliki fungsi menyusun kegiatan program kesiswaan di sekolah. Kemudian wakasih sarana dan prasarana fungsinya Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk memaparkan hasil diskusi mengenai salah satu 7 aset yang ada di SMA Negeri 1 Menit Kepulauan. Nah, kebetulan untuk kelompoknya kami mendapat tugas itu masalah modal sosial. Nah, modal sosial di sini yang kami paparkan ada 5. Yang pertama, kelompok belajar. Nah, kelompok belajar bermanfaat untuk meningkatkan mutu guru dalam melaksanakan proses pembelajaran sehingga mewujudkan siswa yang berkualitas baik secara intelektual maupun secara emosional. Kedua, OSIS sebagai wadah yang memfasilitasi siswa untuk bekerja sesuai tugasnya masing-masing demi kepentingan sekolah dan seluruh siswa. Yang ketiga, pramuka. Pramuka di sini sebagai salah satu kegiatan ekstra bagi siswa, bermanfaat untuk menghasilkan peserta didik yang memiliki kemampuan memimpin, termasuk untuk mengembangkan karakter serta untuk menumbuhkan jiwa kemandirian bagi peserta didik di SMA Negeri 1 Menui Kepulauan. Yang keempat, dukungan masyarakat. Untuk dukungan masyarakat ini kami ambil contohnya komite sekolah. Nah, komite sekolah menjadi wadah bagi orang tua siswa untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pengambilan keputusan di sekolah, sehingga tercipta kolaborasi antara sekolah dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan belajar yang lebih baik. Terus yang terakhir, di bidang keamanan untuk sekolah itu ada dukungan dari kepolisian dan Koramil yang bertugas untuk memberikan edukasi sekaligus memberikan atau mendeteksi dini ulah kenakalan remaja yang berniat tawuran dan bertindak melanggar aturan hukum. Ya, itulah hasil pemaparan hasil diskusi dari kelompoknya. Salam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok 3 mengangkat materi tentang modal politik, yang dimana aspeknya terbagi menjadi 7. Yang pertama pemerintah kecamatan dan desa, yang kedua PGRI, yang ketiga komite, yang keempat puskesmas, yang kelima kepala sekolah, yang keenam pihak penyelenggara pemilu atau Panwas dan PPK, yang ketujuh kepolisian. Yang dimana poin pertama ini pemerintah kecamatan dan desa, itu aspeknya untuk manfaatnya di sini memfasilitasi dan membantu kegiatan sekolah seperti studi banding, forum anak, festival Tinatama Morowali dan lain-lain. Yang kedua, aspek yang kedua itu masalah PGRI, yang dimana manfaatnya di sini yang pertama itu memfasilitasi kegiatan peningkatan mutu guru dalam kurung MGMP. Yang kedua,
mediasi permasalahan guru dan tenaga pendidik secara organisasi. Aspek yang ketiga itu terbagi menjadi 3 manfaat. Yang pertama, mitra kerja, mewakili orang tua siswa untuk mendukung program sekolah. Yang kedua, memantau penggunaan anggaran untuk memastikan transparansi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan sekolah. Yang ketiga, menampung aspirasi masyarakat untuk diteruskan kepada orang tua. Aspek yang keempat tentang puskesmas. Manfaatnya terbagi menjadi 2. Yang pertama, membantu menyediakan obat-obatan untuk UKS. Yang kedua, memberikan penyuluhan tentang penyalahgunaan narkoba dan pernikahan dini. Aspek yang kelima, kepala sekolah. Pemanfaatnya yaitu berhasil tidaknya program sekolah tergantung dari manajemen yang dilakukan oleh kepala sekolah, misalnya transparansi dan akuntabilitas program sekolah. Yang keenam, pihak penyelenggara pemilu atau Panwas dan BPK dijadikan aset karena lembaga tersebut dapat digunakan pihak sekolah untuk mendukung kegiatan pendidikan politik siswa seperti kegiatan kelima yaitu tema suara demokrasi. Yang ketujuh, kepolisian. Itu ada 2 pemanfaatan. Yang pertama pihak kepolisian, yang kedua mediasi. Yang pertama itu pihak kepolisian merupakan salah satu lembaga yang berfungsi untuk memelihara Kamtibmas untuk itu di sekolah bisa bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk mencegah tindakan-tindakan sesuai yang bertentangan dengan hukum dan aturan sekolah. Yang kedua, mediasi. Ketika terjadi permasalahan antara guru dengan siswa, dan siswa dengan siswa lain. Itu saja mungkin yang saya bisa sampaikan. Sekian dan terima kasih. Saya ucapkan billahi wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kegiatan tersebut Pak ya materi dari modal politik, tapi lebih menarik lagi kalau ada yang tanggapi dari Bapak. Oke, terima kasih. Jadi untuk kelompok modal politik, jadi bagi saya harus karena sedikit saya simpulkan masalah tentang masalah Panwas dengan PPK. Jadi hubungannya di atas sekolah itu bagaimana? Yang pertama materinya atau yang bagaimana itu supaya bisa dijelaskan. Mungkin begitu saja Pak. Terima kasih. Antara Panwas dengan PPK. Hubungannya dengan kesiswaan. Kenapa dijadikan modal politik? Kenapa dijadikan? Kenapa gitu? Kalau kelas 1 disampaikan. Iya, terima kasih tanggapannya Pak Rian. Dari kelompok mana Pak Rian tadi? Ya, begini, kami jujur ini insya Allah di minggu depan kami akan melaksanakan kegiatan P5 untuk tema suara demokrasi untuk kelas 11. Kalau saya tadi malam sudah hubungi secara lisan bagian PPK, salah satu lembaganya juga di bawah PPS, di bawahnya PPK. Maksudnya mengawali sebelum kegiatan itu kami akan memintai data terkait dengan pendidikan politik anak, karena suara demokrasi arahnya adalah bagaimana sukses tidaknya kegiatan pemilihan dilaksanakan dalam skop besar dan sektoral, seperti misalnya kegiatan pemilu di kecamatan, bagaimana evaluasinya pelaksanaan pemilu pilkada nanti ke depan, strategi apa yang akan dilakukan supaya siswa dan kami semua punya data tentang itu, dan itu akan kita implementasikan dalam aksi nyata pemilihan ketua OSIS nanti. Saya rasa pelarian ini sangat terkait dan sangat mendukung untuk kegiatan merupakan sebuah aset atau modal untuk pihak sekolah dalam pendidikan politik. Ya, demikian Pak Rian. Langsung untuk modal agama silakan tampil ke depan. Oh, tanggapi. Waktu sudah. Saya jawab. Oh, tanggap saja. Saya video. Kelas 1. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Leni.
Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 4, yaitu modal agama dan budaya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan sedikit kong kami sebagai kelompok 4. Yang pertama itu tokoh agama. Tokoh agama di Kecamatan Menuju Kepulauan itu haruslah dipelihara, memang harus dipelihara sebagai potensi penting penunjang kemajuan bangsa. Tokoh agama di Kecamatan Menuju Kepulauan itu menurut kelompoknya kami yang perlu kita tunjang itu ada 3 orang, yaitu Pak Ilham Hairudin SPDI, yang kedua Pak Haji Nasri SPDI, dan yang ketiga Muhammad Akbar SPDI. Dan yang kedua yaitu Kantor Urusan Agama atau singkatan dari KUA adalah instansi pemerintah agama tingkat daerah yang mengembangkan beberapa misi Kementerian Agama Republik Indonesia yang menyediakan bantuan sekolah dalam hal masalah kegiatan kerohanian di lingkungan sekolah. Bapak Bahrudin Kambai, SHI dalam kegiatan kerohanian di lingkungan sekolah, Kepala KUA Kecamatan Menuju Kepulauan, sering memberikan ceramah di sekolah SMA Negeri 1 Menui tentang etika dan moral. Dan yang ketiga, guru dan staf TU. Di lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Menui, kita mempunyai guru, yaitu Bapak Fahri Matorang, yang merupakan guru fisika di SMA Negeri 1 Menui Kepulauan, tetapi beliau juga bisa mengisi kegiatan-kegiatan besar seperti kegiatan kerohanian di lingkungan sekolah seperti halal bihalal. Yang keempat tentang kebudayaan. Mungkin ini perlu kita angkat lagi tentang kebudayaan yang berada di Kecamatan Menuju Kepulauan, karena di Kecamatan Menuju Kepulauan terutama generasi Gen Z ini sangat kurang untuk mempelajari kebudayaan yang berada di Kecamatan Menuju Kepulauan. Kurangnya menggali seperti tarian memindah. Mereka menyatakan generasi Gen Z tarian memindah itu sangat tidak perlu kita tingkatkan karena tarian memindah itu sangat monoton. Dan yang kedua, adat mesoi. Adat mesoi mungkin anak zaman sekarang atau generasi Gen Z itu tidak tahu apa itu adat mesoi. Mungkin kita juga di sini sebagai guru-guru juga sebagian tidak tahu itu seperti apa itu adat mesoi. Tetapi keuntungan kita di SMA Negeri 1 Menui, kita mempunyai sanggar seni, yang dimana sanggar seni tersebut telah mengharumkan nama sekolah SMA Negeri 1 Menui, yang dimana sanggar seni ini menunjuk Nabila Saskia untuk mewakili Kecamatan Menuju Kepulauan di tingkat kabupaten dalam kegiatan Tinatama di Kabupaten Morowali, dan mewakili Provinsi Sulawesi Tengah di tingkat provinsi dalam kegiatan Putra Putri Remaja di Jakarta. Terima kasih. Untuk selanjutnya apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada kami tutup untuk kelompok 4. Terima kasih. Jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menanggapi paparan dari modal agama dan budaya. Jadi saya tadi sedikit tertarik dengan tari budaya, tari Hinda. Nah, ada tadi kalau saya tidak salah dengar bahwa tari Hinda itu tidak perlu dilestarikan karena monoton. Jadi bagaimana tanggapan Bapak? Karena saya pikir begini, tari Hinda itu punya ciri khas atau karakteristik yang menggambarkan kondisi karakteristik sumber daya manusia khususnya suku Menui. Jadi apa yang terkandung di dalamnya itu lemah lembutnya, itulah gambaran masyarakat Menui. Apakah ini tidak perlu dilestarikan atau tidak? Silakan Pak Abdillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab. Oke, terima kasih. Mungkin tadi saya salah bicara, mungkin tidak
tidak melestarikan. Yang saya maksud mungkin melestarikan, cuma mungkin generasi Gen Z itu kurang melestarikan. Yang dimana di sini saya katakan mereka tidak mau mengikuti tarian Lumida ini karena monoton. Jadi kita sebagai guru di SMA Negeri 1 Menui, mungkin kita bisa meningkatkan tarian Lumida ini supaya menarik dengan cara kita kreasikan. Kita kreasikan tarian-tarian tarian Lumida ini supaya menarik, supaya anak-anak generasi Gen Z ini mau mengikuti tarian Lumida ini sesuatu yang menarik, tidak monoton. Jadi kita harus tingkatkan atau kita kreasikan. Terima kasih. Berikan aplaus untuk modal politik. Waalaikumsalam. Selamat siang. Oke, kami dari modal visi mungkin bisa di bawahnya lagi. Jadi di sini ada beberapa poin ruangan, lab IPA, lab komputer, selanjutnya masalah tentang di lapangan, terus musola dan perpustakaan. Jadi kita harus kembali. Jadi yang pertama di sini masalah tentang ruang belajar atau ruangan. Jadi ada beberapa kategori. Jadi untuk ruang belajar ini adalah suatu ruangan yang merupakan tempat berlangsungnya proses belajar mengajar. Jadi saya akan gambarkan bahwa di ruangan untuk ruang belajar di sini untuk di SMA Negeri 1 Menui ada untuk kelas 10 ada 3 ruangan. Sementara untuk kelas 11 3 ruangan dan kelas 12 adalah 4 ruangan. Kedua, ada lab komputer. Jadi kalau untuk lab komputer di sini adalah ruangan yang menyediakan layanan komputer berbagai keperluan seperti praktek, UNBK, yang jelasnya masalah tentang di bagian jaringan internet. Terima kasih. Kami dari kelompok modal lingkungan dan alam akan membacakan hasil dari diskusi kami tadi, diskusi kelompok kami. Di sini ketua ada Pak Fahri Matorang SSI dengan beranggotakan saya Wiwin SPD dan Karmila Suku SPD. Yang pertama, untuk modal lingkungan dan alam yang menjadi aset kami di sini itu antara lain yang pertama udara yang sejuk, kedua terdapat banyak pepohonan, yang ketiga dekat dengan pantai, keempat dekat dengan sumber air pegunungan, dan yang kelima dekat dengan kantor pemerintahan setempat dan rumah ibadah. Yang pertama, udara yang sejuk. Jadi udara yang sejuk dan belum terkontaminasi di sini oleh polusi asap, ya, asap kendaraan, serta ditumbuhi banyak pepohonan di lingkungan sekitar kita menyebabkan udara di sini menjadi sejuk. Kemudian yang kedua, terdapat banyak pepohonan. Nah, pepohonan di lingkungan sekitar sini banyak sekali. Manfaatnya bisa digunakan sebagai tempat berlindung. Duduk di bawah pohon saat jam istirahat digunakan juga sebagai tempat membaca oleh para siswa-siswi yang berada di lingkungan sekolah. Kemudian lokasinya berada dekat dengan pantai. Berada dekat dengan daerah pantai memiliki banyak manfaat, antara lain bisa dijadikan sebagai objek untuk pembelajaran di alam seperti penelitian serta mengamati ekosistem pantai serta organisme yang hidup di daerah pantai, dijadikan tempat rekreasi dan wisata, dan melihat pemandangan-pemandangan yang begitu indah. Kemudian selanjutnya berada dekat dengan sumber air pegunungan. Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari modal finansial terdiri dari 3 orang. Yang pertama saya sendiri, yang kedua Vina Melinda SPD, yang ketiga Dewi SPD. Jadi di modal finansial ini terbagi atas 4. Yang pertama BOSP, dana bos pusat, yang kedua Bosda, yang ketiga iuran OSIS, yang keempat iuran pramuka. Jadi yang pertama BOSP ini bertujuan untuk mengurangi biaya yang harus ditanggung oleh orang tua siswa. Komponen penggunaan
sesuai dasar hukumnya. Yang pertama, penerimaan peserta didik baru. Yang kedua, pengembangan perpustakaan. Yang ketiga, pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler. Yang keempat, pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran. Yang kelima, pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah. Yang keenam, pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan. Yang ketujuh, pembiayaan langganan daya dan jasa. Yang kedelapan, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Yang kesembilan, penyediaan alat multimedia pembelajaran. Kesepuluh, penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian. Yang terakhir, pembayaran honor. Kalau berdasarkan dasar hukum sebenarnya masih ada 12 komponen, yaitu pembiayaan keterserapan tenaga lulusan. Hanya untuk kita BUSP itu belum ada posnya ke bidang yang itu. Kemudian yang kedua, BOSDA. BOS ini adalah dana BOS yang berasal dari daerah. Peruntukannya berfungsi sebagai dana sharing, hanya biaya diperuntukkan untuk membayar honor guru dan belanja jasa lainnya seperti honor wali kelas, honor wakasek, honor guru piket, honor bendahara, dan honor kepala laboratorium. Yang ketiga, iuran OSIS. Iuran OSIS ini sama pramuka sama posisinya sebenarnya sifatnya sukarela, dan ini adalah inisiatif dari siswa, bukan dari pihak sekolah atau guru, apalagi dari kepala sekolah. Iuran OSIS dan pramuka ini diperuntukkan untuk membiayai dana kegiatan OSIS yang tidak sesuai dengan juknis di dana BOSDAP dan BOS pusat, sama dengan iuran pramuka. Iuran pramuka juga diperuntukkan untuk membiayai kegiatan pramuka yang tidak ada juknisnya di dalam dana BOS pusat dan dana BOS daerah. Demikian dari kami Modal Finansial. Kalau ada tanggapan saya persilakan.